Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah meringankan langkah kaki kita, menguatkan azam hati kita untuk senantiasa mencari bekal akhirat, melewati senangnya kita dengan ilmu. Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang pilihan yang insyaallah yufaqihu fiddin, diberi pemahaman agama yang baik dan mampu melaksanakannya. Dan tentunya di masa-masa yang kita tentunya sepakati yang memang tidak baik-baik saja, tetap kita masih mau hadir, ini luar biasa. Jadi al-jaza biqadri masaqah, pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Orang itu kalau sedekah dalam keadaan lapang, dia memang kaya, sedekah ya pahalanya dapat. Tapi lebih hebat lagi ketika dia hanya mempunyai sedikit dari apa yang dimiliki tapi mampu bersedekah, itu luar biasa, pahalanya lebih besar. Di saat yang orang mungkin lebih memilih di rumah saja karena takut akan terjadi apa-apa, tapi alhamdulillah yang semoga saja ini masih situasi terkendali, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Semoga saja ini menjadi kebaikan kita di akhirat, dan tentunya kita berdoa semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, yaitu penyakit virus yang ada ini, dan kita semua diberi keselamatan. Kita tentunya ingin melaksanakan nanti menjelang Ramadan ya, kita membayangkan kalau bagaimana masjid itu ditutup, tidak ada aktivitas tarawih. Itu terbayang karena sekarang saja banyak masjid yang sudah ditutup, tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Maka semoga saja segera masalah ini segera selesai dan kita mampu melaksanakan aktivitas ibadah dengan tenang. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menginjak materi yaitu 62 amalan pembuka pintu surga, yang sekarang kita akan membahas tema tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Kemarin kita membahas tentang keutamaan ilmu ya, menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan bahas keutamaan sholat, yang alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syukur yang luar biasa, kita diperkenankan untuk sholat sujud, kita diperkenankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita yang semoga saja diberikan kualitas khusyuk yang baik. Dalam kitab Minhajul Qasidin disampaikan wa amas shalah fa innaha imaduddin. Salat itu disebut tiangnya agama karena ini pondasi. Agama seseorang itu terlihat baik tidaknya itu bagaimana dia melihat dari salatnya. Ada orang yang meremehkan salat, maka Allah akan membuat dunianya juga terjerai-berai. Artinya Allah juga akan meremehkan urusan dunianya gitu. Makanya kenapa banyak orang yang diperbudak dunia, karena pertama dia tidak menjadikan sholat itu yang utama. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul al-jannah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku amalan yang mampu memasukkan aku ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan dari neraka. Dulu tuh ibu-ibu yang rahmati Allah,
Sahabat itu senantiasa ingin bertanya sesuatu tentang kebaikan akhirat. Bagaimana membayangkan neraka itu panasnya seperti apa. Makanya salah satu ibrah ya, pelajaran dari adanya musibah ini harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini virus ini kan berapa nanometer ya, kecilnya itu. Tapi lihat bagaimana dunia itu ketakutan. Itu menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Allah itu pengen mengikis, menghilangkan kesombongan orang-orang yang ada di dunia ini. Ini loh, sekarang ada virus seperti ini. Itu semuanya sudah ketakutan. Apalagi bayangkan ketika nanti gunung-gunung itu diterbangkan, ketika lautan dihamparkan, seperti apa ketakutan kita ketika terjadi kiamat. Maka tentunya para sahabat itu ingin mendapatkan berita kebaikan, bagaimana nanti keadaan di akhirat. Sahabat bertanya tentang amalan apa ya Rasulullah yang mampu memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke neraka. Maka qala laqad sa'alta an 'azim, kamu telah bertanya tentang suatu yang luar biasa besar, yang hebat ini. Bagaimana kita bisa mampu nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun 'ala man yasyarallahu ta'ala alaihi, tapi Allah akan memudahkan ya bagi orang-orang yang dimudahkan Allah dalam ibadah ini. Yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Pertama tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik sama sekali. Artinya tidak ada i'timad kepada yang lainnya. Ada orang yang masih dia mungkin sholat tetapi hatinya masih tertaut dengan apa? Misalkan dia tidak merasa aman kalau pergi kemana-mana kalau nggak bawa jimat. Ada jimat itu biasanya ada istilah rajah ya, tulisannya Arab, dibungkus pakai kain kafan, mungkin ditaruh sabuknya. Nah ini sudah syirik ini. Bagaimana menyembah Allah tanpa adanya iktimat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membuka toko tapi dia merasa nanti gimana kalau nggak laku, akhirnya dia datang ke dukun gitu kan, bertanya gimana supaya toko saya laris. Oh coba nanti kamu ambil tanah kuburan misalkan. Dia muslim dan dia sholat, tapi syirkun, di sini ada syirik yang akan membuat hilangnya semua pahala yang dia kerjakan. Kemudian wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Tentu kita pahami bahwasanya mendirikan sholat itu tidak sekedar sholat saja yang kita berdiri membaca. Ada dua kemungkinan, Bu. Orang yang mengerjakan sholat itu, yang pertama sholat yang membawa kita kepada kebaikan akhirat, yaitu apa? Sholatnya orang yang setelah dia sholat fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi fahsya di sini kan hawa nafsu. Kita ini setelah sholat kadang-kadang masih diperbudak dengan nafsu kita. Kita ini setelah sholat masih juga mampu mengatakan hal-hal kotor, masih mampu menyakiti dengan kata-kata yang enggak baik. Kita ini setelah sholat tapi masih takut akan rezeki Allah yang seakan-akan tidak dijamin gitu kan. Kita ini setelah sholat tetapi masih merasakan bahwasanya kebahagiaan itu susah didapat. Nah ini masalah. Padahal fahsya di sini adalah hawa nafsu yang seharusnya sudah bisa dikontrol karena apa? Sholatnya. Fahsya wa mungkar, dan kita juga berani mengatakan kebenaran, bukan menyatakan kebenaran. Artinya di sini banyak orang yang mampu kalau ada sesuatu yang salah ya. Kira-kira kalau di zaman sekarang ini banyak orang yang berani menyampaikan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran, Bu? Menyembunyikan. Banyak orang yang takut jabatannya hilang. Berarti sholatnya ini, kualitas sholatnya ini masih bermasalah. Kemudian tuqimus shalah di sini adalah bagaimana betul-betul menjadikan sholat ini sebagai tautan hati dia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sholat-sholat fawailul lil musallin, sholatnya orang-orang yang lalai. Loh, dia ini sholat loh, tapi kok fawailul, celaka. Kenapa di ayat ini disampaikan celaka padahal dia sholat? Rupanya ini sholat orang-orang yang lalai, orang yang meremehkan sholat. Sholatnya
apa masa ahwa apa terserah dia sajalah kapan dia mengerjain ya itu mau injury time gitu mau habis waktunya zuhur menjelang asar kemudian sholatnya itu tidak ada kekhusyuan hanya sekedar menjalankan kewajiban melepaskan kewajiban makanya ada sholat-sholat orang yang sholatnya cepat luar biasa sholat yang tidak ada tumak ninahnya sama sekali qiyamus sholah tapi tidak la yahduru qalbahu hatinya itu enggak hadir Bu memang susah memang sholat khusyuk itu salah satu adalah khudurul qalb ihsan itu kan ketika kita sholat merasa Allah melihat kita karena mungkin level kita tidak mampu merasakan kita melihat Allah ka'anna katarohu itu kan seakan-akan engkau melihat Allah itu kan berat tapi ka'annahu yaroka tapi kalau Allah melihat kita ini kan mudah kita merasa Allah itu melihat kita saat sholat ya itu hadir kekhusyuan itu maka sholat ini yang disampaikan di hadis yang lain bahwasanya khamsu salawatin ada 5 sholat 5 waktu sholat wajib yang kalau kita kerjakan ini maka dan tidak mengabaikan sedikit pun Bu artinya tidak meremehkan sedikit pun niscaya ia akan mendapatkan janji Allah yaitu surga Allah jannah memasukkan ke dalam surga dan barang siapa tidak melaksanakannya meremehkannya atau melaksanakan sholat tapi dengan meremehkannya maka ia tidak mendapatkan janji itu na'udzubillah berarti dia tidak mendapatkan surga jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya dan jika Allah menghendaki dia akan masukkan ke surga maka kita berharap semoga saja kita ini termasuk orang-orang yang memperdulikan masalah ini Bu. Gini, dulu itu para salafus saleh itu mereka sangat amat memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Kalau seandainya ada yang tertinggal atau ada yang mereka abai, mereka itu sedihnya luar biasa. Contohnya gini, ada seorang sahabat yang susah khusyuk dalam sholat, maka itu menjadi PR besar bagi dia. Bahkan ada tabiin yang sampai pengen khusyuk itu menggali kuburannya kemudian dia duduk di dalam kuburan itu ada yang ketika sholat menaruh kain kafan di atas sajadahnya untuk berupaya supaya bagaimana bisa khusyuk jadi PR besar saat apa hilangnya rasa khusyuk nah sekarang beda kalau orang-orang sekarang mau khusyuk nggak khusyuk bodoh amat itu kan pokoknya sholat pokoknya sholat padahal sholat yang berkualitas adalah ma ba'da as-shalah apa setelah sholat itu apa apakah setelah sholat dia kemudian semakin amanah apakah setelah sholat dia semakin santun sama orang lain apakah setelah sholat terlihat akhlaknya itu baiknya luar biasa itu ma ba'da as-shalah kamu tuh kayaknya ke masjid tapi pulang kok kerjaan kamu kayak gini misalnya dia masih melakukan maksiat ada orang yang di kantor dia sholat tetapi masih mengambil harta yang bukan haknya korupsi misalkan bagaimana sedangkan kesolehan itu jelas seorang ulama menyampaikan soleh itu apa definisi soleh itu apa as-soleh huwa al-qa'im bi hukukillah gimana hak-hak Allah itu ditunaikan seorang hamba dengan baik jadi sholatnya baik terus yang kedua hak-hak hamba juga ditunaikan dengan baik jadi ini definisi soleh Bu ya. Soleh itu adalah bagaimana menunaikan hak-hak Allah dengan baik dan menunaikan hak-hak hamba dengan baik. Contohnya dia terlihat sering ke masjid. Tapi kalau ngomong Bu sukanya nyakitin. Rupanya di kantor dia masih berani ngambil lah yang bukan haknya. Soleh nggak ini? Soleh nggak ini? Nggak masuk soleh. Karena dia mungkin hak-hak Allah ditunaikan tapi hak sesama tidak, hak amanahnya tidak. Atau ada orang yang terlihat baik sekali muamalahnya, dia di kantor jujur. Artinya jujur di sini dia prestasinya luar biasa, kerjaannya wah, ada kan orang yang workaholic. Apa Bu workaholic? Gila kerja. Wah, pokoknya dikasih kerjaan misalkan kamu kerjaan 1 2 3 dia bisa ngerjain 5 Bu prestasinya luar biasa tapi sholatnya belang bentong itu kan ngajinya nggak pernah nah ini juga bukan orang soleh dia muamalah dengan manusia wah kalau ngomong sama orang santun baik
tetapi apa? Hubungan sama Allah rusak. Ini juga bukan orang saleh. Maka sholat itu menjadikan barometer pertama. Walaupun kita akan melihat banyak memang orang yang soleh tetapi mabadahu ghairus soleh. Setelah sholat tidak baik. Nauzubillah. Ada sholat orang-orang yang pengen dilihat orang lain riya, tidak akan berasar ketika sudah jauh dari kata lillah. Kita bukan beribadah karena Allah, pengen dilihat, maka semuanya tidak akan berasar kepada kebaikan dunianya. Kemudian sholat ini keutamaannya apa saja? Kurang lebih keutamaan sholat ini yang pertama, sholat itu adalah afdalul a'mal ba'da syahadah. Syahadah itu yang pertama, amal yang luar biasa adalah syahadah. Yang kedua apa? Afdal al-a'mal, yang luar biasa keutamaan dari banyak amal sholat itu adalah sholat. Karena sahabat pernah, an Abdullah bin Mas'ud qala, beliau bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ayul amal afdal ya Rasulullah, apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan as-salatu liwaqtiha, salat di waktu, awal waktu. Di waktu ini juga berat bagi bapak-bapak. Ini kan nggak mudah. Istiqomah di waktu salat tepat waktu. Kalau salat injury time itu mudah. Yang penting kita kerjaan dulu lah gitu kan. Kerjaan dulu, sholat nanti. Nah, jadi as-shalah di waktu hari salah satu keutamaan yang luar biasa. Kemudian baru setelah itu birrul walidain. Kemudian setelah itu apa? Jihad fi sabilillah. Jadi keutamaan dari ibadah sholat itu salah satunya adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena Rasulullah pernah menyampaikan perumpamaan. Rasulullah ngasih gambaran perumpamaan. Apa yang kau bayangkan ketika engkau melihat di depan rumahmu ada sungai gitu kan. Terus kemudian kita sholat mandi 5 waktu. Adakah kotoran yang nempel di tubuh kita? Jawabannya apa? Nggak ada, bersih. Makanya toharoh itu adalah salah satu yang harus disyukuri seorang muslim. Kebersihan itu luar biasa diajarkan dalam Islam. Makanya kalau sekarang ada orang yang sibuk dengan sanitizer, ya, mencuci tangan dengan bahkan di sela-sela jari, ya, cara-caranya seperti itu. Itu kan sudah kita lakukan. Sunnahnya kita ketika wudu apa? Menyela-nyela jari. Nah, ketika itu dunia melihat, luar biasa ya. Orang itu sebelum sholat membersihkan dulu sampai sedetail itu. Jari-jarinya dulu. Rupanya kesehatan mengakui ketika ada virus ini, bagaimana kita diminta untuk membersihkan jari-jari kita, wajah kita. Nah, ini salah satunya apa? Keutamanya adalah amalan yang luar biasa. Yang kedua, tadi sholat itu mencuci. Kita ini kalau ditanya siapakah di antara kita yang nggak usah jauh-jauh lah, 2 jam yang lalu sampai sekarang sudahkah kita terhindar dari dosa? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan 2 jam yang lalu saya terbebas dari virus, mungkin kita bisa jawab insya Allah ya. Kenapa? Oh, dari tadi saya nggak kemana-mana, saya mandi, duduk di tempat yang bersih, cuci tangan, nggak ngapa-ngapain, baca buku. Mungkin tadi Bu Ayu baca buku 2 jam sebelumnya, insya Allah aman dari virus, berani. Tapi dari dosa bisa jadi pikiran kita, bisa jadi aktivitas kita. Karena kita ini nggak ada orang yang diem sekarang. Bisa jadi kita diem, tapi tangan kita mengetik sesuatu, mata kita melihat sesuatu di gadget kita. Jadi media itu luar biasa. Maka kita tidak ada yang bisa menjamin, apalagi satu hari ini saya insya Allah lah, saya akan berusaha tidak melakukan dosa. Alhamdulillah, azam itu sudah ada luar biasa. Tapi lihat ketika menit, jam itu setan akan kemudian apa? Mencari celah untuk supaya kita berbuat dosa. Alhamdulillah Ustaz, dosa-dosa besar hari ini saya jamin saya nggak melakukan. Oh bagus. Dosa-dosa kecil saya juga enggak. Apa saja dosa kecil? Misalkan ghibah. Enggak Ustaz. Setan nggak berhenti di situ. Kita akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mubah, tapi terlalu banyak waktunya habis untuk itu. Nah, saya beri contoh misalkan apa? Kayak shopping. Shopping itu mubah, betul? Shopping itu boleh selama memang sesuai kebutuhan belanja. Tetapi ada orang-orang yang shoppingnya dari bukanya mall jam berapa Bu? 10 ya. Pulangnya Isya.
Nah itu kan mubah, tapi habis waktu hingga kualitas dari kebaikan untuk akhirat kita tuh hilang, habis untuk dunia. Nah itu setan tuh kayak gitu. Kalau sudah yang haram-haram ditinggalkan, dibuat waktunya untuk yang seharusnya membekali diri dengan bekal untuk akhirat, dibuat supaya dia lalai. Nah ini. Jadi yang kedua adalah mencuci dosa. Rasulullah menyampaikan, tahukah kalian, di hadis yang lain, permisalan sholat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat rumah. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, maka bersih kita, Bu. Jadi alhamdulillah, Bu, kalau sudah sholatnya baik minimal 5 waktu, itu akan hadir dalam diri seorang mukmin itu ketenangan. Tenang, Bu, minimal tenang lah ya, alhamdulillah. Makanya ibu punya anak, kalaupun anak ibu misalkan di jauh tempat, coba pesan seorang orang tua itu apa? Yang paling dominan apa? Nak, jaga sholat. Jaga sholatmu, nak. Nomor 2 mungkin, nak, puasa kamu gimana? Selain kemis, enggak. Yang pertama pasti, nak, jaga sholatmu. Awwalu ma yuhasabu bil abad, kita sudah sering dengar itu. Bahwasanya awwalu ma yuhasabu, yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Dan itu akan menjadi barometer. Fa in soluhat soluhat sairu amali. Kalau baik sholatnya, maka insya Allah amal yang lain akan terbantu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjaga kekhusyuan itu, maka amal yang lain Allah akan berikan kemudahan. Akan tumbuh dalam dirinya apa? Sifat dermawan, suka memberi, akan tumbuh sifat dirinya untuk ghirah dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebaikan Allah akan bukakan bagi orang yang betul-betul concern dalam kualitas sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa keutamaan sholat itu? Sholat 5 waktu itu adalah menghapus dosa. Kalau tadi membersihkan, mensucikan, ini menghapus dosa. As-sholawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah. Jadi di antara sholat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, ini kan ada keutamaannya, Bu. Sholat itu memang punya keunikan. Wajibnya tentu sama, tapi kualitasnya sama apa enggak? Beda. Ada sholat bardain. Barid itu kan bahasa Arab itu dingin ya. Kenapa disebut dingin? Karena satunya sholat subuh dingin itu. Satunya penghujung dari siang ke sore. Sholat apa? Asar. Bahkan di sholat asar ini luar biasa. Kalau sampai kita meremehkan sholat asar, bukan meninggalkan ya, meremehkan di sini mengakhirkan sholat asar, itu bisa habitat amaluhu, bisa hilang pahala kita, Bu. Sholat asar, makanya menjaga sholat asar itu juga luar biasa. Semuanya dijaga, tapi kualitas dari sholat ini berbeda-beda. Makanya supaya apa? Kalau sudah tahu qimah, orang itu akan berbeda menyikapinya. Saya sholat subuh di rumah aja lah. Itu nggak tahu qimah. Tapi kalau sudah tahu nilainya, dia akan menangis kalau kehilangan sholat subuh. Apalagi bagi laki-laki sholat subuh berjamaah. Anas bin Malik itu satu-satunya hal yang kalau dia ingat beliau nangis itu ketika kehilangan sholat subuh. Waktu itu jelas beliau itu ada doruri itu darurat, memang nggak bisa ditinggalkan. Perang di Tustar itu daerah Iran. Lagi perang dari mulai dini hari sampai menjelang sudah matahari sudah terang, sudah terik. Subuh lewat sudah, waktu subuh lewat. Alhamdulillah Islam menang ketika itu, dan jamaah kaum muslimin bikin jamaah sholat setelah perang itu, sholat subuh ketika matahari sudah terik. Waktu subuh sudah lewat. Artinya meninggalkannya itu kan ada dorurinya. Boleh, semua ulama sepakat boleh kalau ada dorurinya. Tetapi apa yang disampaikan Anas bin Malik? Anas bin Malik menyampaikan, faqattu minni sholatus subh. Aku kehilangan sholat subuhku. Kalau seandainya diganti dengan dunia seisinya, bayangkan, beliau menyampaikan, seandainya diganti dengan dunia seisinya, aku tidak suka dengan itu. Mawudit itu apa? Aku nggak pengen. Jadi misalkan saya bilang ke Bang Arif, udah sholat subuhnya dipending aja, nanti jam 7 tak kasih mobil Ferrari itu. Itu kalau orang sekarang mungkin mikir, Bu ya, wah Ferrari, sekali-kali lah nggak apa-apa lah sholat subuh jam 7.
Lihat bagaimana penyikapan dari seorang sahabat. Anas bilang, beliau kalau ingat itu nangis. Beliau kalau ingat itu nangis. Lihat kualitas imannya seorang sahabat. Bukan meninggalkan ya. Bukan meninggalkan. Ini karena terlambat. Itu pun karena faktor dulu. Nggak mungkin bu izin sama musuh untuk sholat dulu kan. Kita lagi perang berkecamuk di tengah-tengah sholat. Ntar dulu ya mau sholat. Selesailah kita. Tapi lihat. Mereka menyesal. Karena apa? Ini urusan akhirat. Baik, jadi bagaimana as-shalawatul khams, terus kemudian wal jum'ah ila jum'ah, antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya itu menghapus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, kita berharap semoga saja umur kita diberikan kebaikan sampai bisa bertemu banyak Ramadan, bukan saja bertemu tetapi mendapatkan kualitas dari Ramadan itu dengan banyaknya amal ibadah kita dengan maksimal. Makanya yang sampai sekarang saya agak berpikir, ya Allah kalau nanti taraweh tiba-tiba ditutup masjid untuk taraweh bagaimana? Selalu kita berpikir, ya Allah semoga saja virus ini segera hilang dan semuanya baik. Tapi ini ujian dari Allah. Artinya ujian di sini harus semakin mendekatkan, karena perbedaan orang menyikapi ujian itu ada dua. Yang pertama dia semakin jauh dari Allah. Yang ketiga dia justru mendapati dirinya merasakan kelemahan. Kalau sudah seperti kita mau apa? Ini benda ini apa kalau disebut benda apa? Virus ini kan nggak terlihat, tapi lihat bagaimana orang ketakutan dengan itu. Kalau ketakutannya seorang mukmin, dia akan merasa tetap tenang karena apa? Kita betul-betul yakin bahwasanya kalaulah kita nanti meninggal, ini bukan masalah matinya lewat apa, karena apa? Semuanya juga, makanya Syekh Sudais kan pernah menyampaikan kalimat yang bagus. Kita ini mati karena corona mungkin 1% sebabnya, mungkin 1% lah kalau sampai kita mati karena corona. Tapi kalau kita mati karena faktor yang lain itu 100%. Artinya kapan saja kita bisa mati. Maka perbanyaklah kebaikan akhirat kita. Justru sekarang ini harus luar biasa. Makanya yang datang ke sini ini luar biasa. Bismillah, saya yakin saya bisa menjaga. Ikhtiarnya tetap loh ya. Ikhtiarnya tetap dijaga, kebersihan jaga jarak. Mungkin ini Ibu Ayu juga sudah ngatur jaraknya nih sedemikian rupa. Kalau mepet-mepet kan mungkin ada perasaan was-was gitu kan. Nah, dan ma bainahuma illa istanabat al-kabair, dan kemudian Ramadan dengan Ramadan menghapus dosa, dan di antara keduanya seorang menjauhi dosa-dosa. Tapi syaratnya adalah dari sholat, dari Jumat, dari Ramadan ini menghapus dosa dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini keutamaan-keutamaannya. Apa saja tadi Bu yang pertama? Halo, dicatat nggak ini? Yang pertama adalah afdhalul al-amal, salah satu amalan yang utama. Kemudian mencuci dosa. Kemudian menghapus dosa. Kemudian yang keempat adalah menjadikan cahaya di dunia dan di akhirat. Orang itu terlihat Bu, orang yang sregep sholat, rajin sholat. Saya tanya dengan jujur Bu, terlihat nggak sih dari wajahnya? Terlihat. Orang yang senang sholat itu bahkan terlihat, dan ini sudah ditekankan Rasulullah bahwasanya siapa yang menjaga sholat 5 waktu baginya cahaya. Jadi hadis riwayat Ahmad, siapa yang menjaga sholat 5 waktu baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat umat Rasulullah Muhammad SAW yang membedakan apa? Akan terlihat cahaya dalam wajahnya itu. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya. Kalau na'udzubillah orang itu meremehkan atau bahkan meninggalkan, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya itu, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan di mana? Mungkin dia mendapatkan keselamatan di dunia. Banyak kok orang yang muslim, dia nggak sholat, tapi dunianya baik-baik saja, selamat kok dia. Tapi tidak akan mendapatkan keselamatan di mana? Di akhirat. Ia akan bersama Qarun, ma'a Qarun. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Bayangkan nanti di akhirat dia sama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman. Siapa yang pengen bersama mereka? Nauzubillah min dzalik. Ini bagi orang yang meremehkan sholat. Rasulullah menyampaikan wassalatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Jadi ada cahaya itu
Selain sholat itu apa, Bu? Ilmu itu juga cahaya. Bagaimana sih ilmu itu menjadi cahaya? Kalau Al-Waqi itu menyampaikan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu bagaimana bisa disebut cahaya ketika ilmu itu pertama membuat orang yang mendapatkan ilmu itu semakin tawadhu, semakin tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Kemudian dengan ilmunya itu dia berusaha betul untuk mengamalkannya. Nah, ini ilmu-ilmu yang menjadikan cahaya. Kemudian dia berusaha untuk mengajak orang lain mendapatkan kebaikan dari cahaya itu. Dan kebaikan yang lain dimudahkannya Allah memahami dan kemudian mengamalkan. Itulah kenapa dulu Imam Syafi'i kan pernah dapat kasus. Suatu saat tiba-tiba mau ngafalin susah. Makanya belum menyampaikan apa yang menyebabkan saya ini kok susah ngafal. Maka gurunya menyampaikan bahwasanya al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, maka kamu harus meninggalkan maksiat. Jadi ada orang-orang yang dia mungkin belajar tapi tetap bermaksiat, maka ilmunya tidak akan berefek apapun. Nah, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya apa maksiatnya Imam Syafi'i. Ada yang tahu? Beliau itu nggak sengaja. Pertama nggak sengaja. Waktu ke pasar melihat ada yang tersingkap dari betis seorang perempuan. Jadi sebelumnya tertutup, kena angin tersingkap, nggak sengaja lah ya. Itu pun yang perempuan itu bukan gadis, ya sudah mungkin sudah uzur lah. Itu saja. Ini lihat Allah Subhanahu Wa Taala akan menegur orang-orang yang dekat dengannya. Orang soleh itu kalau berbuat dosa langsung ada teguran, Bu. Kita ini kalau berbuat dosa baik-baik saja, justru hati-hati. Berarti kita bukan yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang soleh langsung ditegur, hafalannya tiba-tiba susah ngafal. Nah kita sekarang, Bang Arif mungkin lihat ada banyak orang yang jangankan yang tersingkap, yang nggak tersingkap aja dicari-cari. Ya, yang di bandara kita melihat nadroh, melihat sekali, ya, an-nadhar, melihat sekali langsung berpaling, bagus, menjaga pandangan. Ini ada melihat sekali tapi meneruskan pandangan itu juga menjadi cahayanya redup, bahkan padam. Cahayanya ilmu. Cahaya ilmu itu kalau padam itu, Bu, istiqomahnya juga nggak jalan. Jadi gini, ada orang-orang yang mungkin teman kita semangat banget kajian, wah nggak pernah absen. Tiba-tiba padam juga cahaya ilmu itu, mulai malas, mulai nggak terlihat lagi di majelis taklim. Kemana ini? Oh, rupanya dia sudah tidak tertarik lagi ke majelis ilmu. Dia lebih memilih untuk di majelis yang lain, majelis syahwat, duduk di tempat-tempat orang-orang yang mengikuti syahwatnya, ngemol, duduk di tempat kafe, nongkrong. Ya kalau misalkan sekedar nongkrong, ngobrol sama teman yang baik-baik, boleh apa enggak? Boleh, Bu. Tapi di kesibukan yang lain dia mencari kesibukan akhirat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, berikanlah kabar gembira, basyir bagi orang yang masyain. Ini orang yang berjalan. Bagi orang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Memang salah satu banyaknya udur itu kalau misalkan kita dulu di zaman Rasulullah itu di kitab Tarhib wa Targhib ada bolehnya orang yang nggak ke masjid karena mendengarkan azan tapi boleh tidak ke masjid. Kalau ada udur itu apa? Sahabat bertanya, al-khauf, rasa takut. Kemudian marad, ketika sakit, maka bolehnya dia tidak ke masjid. Tapi lihat ada hadis yang lain. Hadis yang disampaikan bahwasanya ada seorang sahabat dorirul basar, nggak bisa melihat. Ibu-ibu mungkin pernah lihat ya, ada orang-orang yang mohon maaf tidak bisa melihat. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau ke masjid nggak ada yang menuntun saya ke masjid, bolehkah saya untuk tidak ke masjid? Nah dia minta rukhsah. Ini orang minta rukhsah. Rukhsahnya apa? Dia pengen tidak ke masjid. Kenapa? Emang nggak ada yang nonton ke masjid. Apa yang dikatakan Rasulullah?
Hal sami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Naam ya Rasul, saya dengar. La ajidu laka rukhsatan. Aku enggak nemu rukhsah. Bayangin Bu, orang buta, ya laki-laki nih ya, orang buta, dia masih dengarkan azan, Rasulullah enggak ngasih rukhsah, berarti dia harus ke masjid. Gimana ya? Kalau mungkin zaman sekarang Rasul tega banget ya. Orang nggak bisa. Saya tanya Bu, banyak nggak sih orang yang nggak bisa melihat tapi masih bisa mencari nafkah? Mohon maaf dia bawa kerupuk ya, jauh jaraknya. Saya sering ketemu di Tanah Abang itu bawa alat musik ya biasanya. Itu dari mana rumahnya jauh-jauh. Itu bisa. Dia itu ya alhamdulillah Allah ngasih kemudahan ya. Jadi walaupun cuma meraba pakai tongkat tapi bisa sampai tujuan. Nah kalau yang jarak jauh untuk nyari Maisah bisa, ke masjid lebih mudah. Agama kita ini kan tidak menyulitkan. Artinya kalau Rasulullah bilang saya nggak nemu rukhsah, berarti itu ringan. Maka jangan berburu-buru untuk mengatakan ini sulit. Coba dulu ke masjid. Akhirnya banyak sekarang yang kita lihat video-video tuh orang yang Masya Allah Bu, tahu kalau berjalan itu dengan tangannya, ya jalan dengan tangannya karena kakinya sakit atau kakinya cacat, tapi dia tetap berusaha sholat di masjid. Ada video juga orang yang berdiri sholat dengan satu kaki. Ada. Bagaimana mereka melihat keutamaan yang luar biasa itu. Nah, dari situlah kita melihat bahwasanya sholat ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Ketika sholat ini sudah didapati kebaikan dari di dalam dirinya, kebaikan yang banyak, maka jangan sampai kita meremehkan, meninggalkannya. Kemudian apa sih tanda sholat kita diterima ini? Kan kita kadang-kadang bertanya-tanya, alhamdulillah Ustaz, saya sholat sudah tidak meninggalkan, kalaupun ya kadang-kadang nggak jamaah ya mungkin pernah gitu kan. Tapi saya ingin tahu apa yang membuat sholat saya ini, ketahuan sholat saya ini diterima. Maka disampaikan bahwasanya di surah Al-Ankabut ayat 45 bahwasanya sholat itu terlihat diterima ketika sahibus sholah, orang yang sholat itu aqimus sholah, kemudian dia fahsya wa mungkarnya terlihat. Fahsya wal mungkarnya terlihat. Pertama, dia kontrol nafsunya hebat. Ada nauzubillah orang yang sholat tapi masih mudah sekali bermaksiat mata. Misalnya kalau kita sekarang bermaksiat apa dengan HP, masih lihat-lihat, kemudian ada yang nggak seharusnya tidak dilihat. Nah ini berarti apa? Sholatnya ini ulama menyampaikan belum diterima sempurna, bahkan dikatakan tidak diterima. Tapi dia tidak dosa, artinya dia sudah gugur kewajibannya. Tapi pahalanya ini bisa hilang. Karena apa? Dia masih mampu melakukan apa? Kemaksiatan. Fahsya ini kan yang berkaitan dengan syahwat. Dan dia orang yang sangat kecil nyalinya untuk kemungkaran yang ada di depan mata, dia lebih memilih untuk diam. Nah ini menunjukkan bahwasanya sholatnya itu tidak diterima. Nah faktor sholat diterima ini kan tentunya khudurul qalb. Jadi ada 3. Kalau Syekh Ali At-Tantawi menyampaikan, gimana sih sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk adalah pertama, kalau pengen sholat khusyuk, indama sami'na an-nidha. Kalau kita mendengarkan azan, apa yang kita lakukan Bu? Pertama diam, mendengarkan dan menjawab. Biasanya kan ada yang sambil ngobrol Bu. Menjawab iya, tapi nggak diam. Ya gimana kemarin sambil jawab adzan. Jadi kekhusyuan orang itu bukan sekedar sholat saja, menjawab adzan juga khusyuk. Langsung kita tinggalkan aktivitas sementara kita mendengarkan. Kalau memang sudah terdengar jelas, ada kok tempat-tempat yang memang tidak terdengar adzan, banyak ya. Tapi kalau sudah jelas terdengar, kita jawab. Ini yang pertama. Ini membantu kekhusyuan itu. Kemudian yang kedua apa? Ini yang jarang atau banyak dilalaikan orang. Kekhusyuan itu terbantu saat kita wudhu. Kalau wudhunya saja sudah nggak benar, kalau wudhunya saja sudah terlihat meremehkan, ada kan orang wudhu cepak-cepek gitu, yang penting kilat ya, yang penting kena air lah. Itu juga faktor menentukan kekhusyuan mabak dan sholat. Dulu itu sahabat pernah ditanyakan sahabat yang lain, kenapa aku melihat wajahmu pucat?
isfarat al-wajah itu kan wajah pucat. Wajah pucat itu kan ada kayak wajah kelihat kemerah-merahan atau kelihat pucat lah. Apa yang dikatakan? Apakah engkau tidak tahu kepada siapa setelah wudhu ini aku menghadap? Setelah wudhu ini aku menghadap Allah. Itu jadi masalah bagi masalahnya. Ya Allah, ini mau ketemu Allah ini gitu loh. Kita ini sangat sudah terbiasa lah kalau mendengar kalimat gimana ya kalau misalkan ada undangan dari orang besar, diundang Gubernur Anies misalkan. Terus mau ketemu itu ada perasaan, nah itu aja manusia. Waduh ini pakaiannya yang terbaru ini harus dipakai, misalkan gitu ya. Itu ketemu manusia. Ini ketemu Allah, ada sholat pakai kaos oblong, ada nggak Bu? Pakai baju kemarin nggak dicuci-cuci dipakai lagi. Ini beda kan? Bagaimana memposisikan dia ini mau menghadap siapa? Jadi ketika wudhu itu sahabat saja merasa pucat karena apa? Tahu berhadapan dengan siapa setelah itu. Jadi menjaga kekhusyuan sholat itu bahkan saat kita wudhu. Bagaimana ketika wudhu dengan benar. Kemudian setelah itu baru memahami makna sholat. Dari kita ini berapa persen yang paham makna sholat? Paham yang dibaca ketika sholat. Kalau sudah nggak paham yang dibaca itu juga mempengaruhi. Akhirnya apa? Ada sholat tapi ngambang. Gimana sih sholat ngambang? Sholat tapi pikirannya kemana? Ini yang kadang-kadang kita suka hilang konsentrasi. Makanya kenapa jamaah itu sangat dianjurkan. Kenapa jamaah dianjurkan? Kalau sholat sendiri itu godaannya luar biasa berat. Sholat tapi lupa. Ini sudah rakaat ke berapa? Ya, biasanya gitu. Ini tadi sholat berapa ini sholat? Ini gara-gara apa? Ketika kita sadari bahwasanya sholat kita jauh dari kekhusyuan. Rasulullah juga ngasih tips. Pernah kan ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Kasih aku nasihat tapi yang ringan. Maka apa yang dikatakan sahabat ini? Sahabat ini apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, idza kunta fi shalah, idza kunta fi shalatika fasholli sholata muwaddi. Ini tips Bu. Kalau pengen sholat khusyuk, jadikan sholat kita seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Sholat yang terakhir. Tidak ada Bu, seorang muslim yang tidak khusyuk ketika dia tahu bahwa saya itu adalah akhir dari sholatnya. Siapa yang bisa menjawab ini? Ya orang-orang yang mengalaminya. Ada kan yang dulu itu saya pernah cerita di sini mungkin. Bandar narkoba namanya Freddy. Iya. Itu yang jidatnya sampai hitam, tobat dia. Tobat, dia divonis apa? Divonis mati. Itu yakin itu. Semua orang yang sudah mengalami itu, dia akan menghitung hari. Ini 40 hari lagi akan dihukum mati, ini 20 hari, ini seminggu lagi. Wah, semakin dekat dengan itu, dia semakin khusyuk. Dia yakin akan bertemu dengan Rob dan mempertanggungjawabkan semua dari apa yang dia lakukan di dunia. Maka kekhusyuan itu pasti akan hadir. Nah, ini tips juga sholat khusyuk. Jadi kalau misalkan kita pengen sholat kita khusyuk, pertama adalah bagaimana kita menggambarkan diri kita, Allah itu melihat kita, kemudian menggambarkan bahwa ini sholat, belum tentu aku bisa sholat. Siapa sih yang menjamin kita sholat duhur nanti asar bisa sholat lagi? Nggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin besok kita bisa sholat subuh lagi? Orang Ramadan saja banyak teman-teman kita yang bersama kita, rupanya pas Ramadan sudah tidak bisa buka bersama bareng. Itu punya temen tuh Ramadan itu masih bareng, makan bareng. Bahkan saya masih ingat banget waktu pertengahan Ramadan dia main ke masjid, saya kasih kurma, dia bercanda, saya nggak berani nih makan, dia punya diabetes kering. Dan setelah Ramadan Syawal Allah mencukupkan ajalnya, umurnya. Jadi ya sudah meninggal dan itu saya, ya Allah, masih muda di bawah saya. Ini gambaran bahwa tidak ada yang menjamin. Makanya betul ya nih kata Syekh Sudes itu, kalau mati karena corona itu paling 1%. Tapi mati setiap saat itu berapa persen? 100%. 100% kita bisa mati kapan saja. Duduk di sini tidur aja bisa mati. Makanya ada yang kemarin heboh itu. Memang kalau namanya orang yang masyhur, terkenal itu heboh.
seorang artis yang istrinya penyanyi meninggal gitu. Wah, itu heboh. Kenapa meninggalnya? Orang mengambil berita itu luar biasa. Oh, meninggalnya karena mendadak saja, nggak ada apa-apa, sehat, olahragawan. Nah, betul yang disampaikan Rasulullah. Kafa bil mauti wa'ido. Sebaik-baik nasihat itu apa? Kematian. Kematian itu sebaik-baik nasihat. Maka kalau sekarang kita menemukan jumlah yang meninggal gara-gara corona di Indonesia ini berapa? 19. Jadikan itu nasihat. Ya Allah, 19. Kalau nanti Allah takdirkan alhamdulillah selesai. Tapi kalau bertambah, maka kita berharap bahwasanya kalaulah itu terjadi kepada kita, bukan masalah kematian yang kita takuti, Bu. Tapi apa? Amal ibadah kita sudah sejauh apa? Hasan Al-Basri kan menyampaikan bahwasanya a'dhamul masaib laisal maut. Kematian itu bukan sesuatu yang harus digambarkan besar sekali musibah ini, enggak. Tapi justru yang besar itu adalah indama, ketika hati kita mati. Mati apa? Mati rasa takutnya kepada Allah. Bayangan, kalau sudah mati rasa takut kepada Allah, itu musibah yang paling besar. Kenapa? Ya sudah selesai. Dia ala qayyidil hayah, dia masih hidup, tapi hatinya mati. Mati apa, Bu? Rasa takutnya sama Allah. Maksiat nyantai aja, masih lama, masih muda. Nah, sudah selesai. Itu sudah mendapatkan, nauzubillah kalau ditutup dengan su'ul khatimah. Baik. Keutamaan sholat yang lain adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Ada nggak sih orang-orang yang dia mengerjakan cuman sholat 5 waktu saja? Jawabannya, Bu, banyak. Dulu orang Badui itu dianggap orang yang memang dari keilmuan jauh lah, ya, orang yang jahil. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan. Maka Rasulullah menyampaikan yang penting kamu sholat, puasa, yang wajib-wajib disebutin. Maka dia mengatakan, aku akan melakukan yang wajib-wajib saja, tidak aku tambahin dan tidak akan kurangi. Apa jawaban Rasulullah? Kalau yang engkau katakan itu benar, maka engkau mendapatkan surga. Nah, ini berarti orang itu menjaga yang wajib-wajib saja ada. Tapi ini buat orang yang tidak berilmu. Ibu pilih mana? Mau berilmu apa enggak? Kalau yang berilmu tentu akan memilih mencari fadilah yang lainnya. Makanya kalau ada orang, oh, sudahlah yang 5 waktu aja udah cukup, nggak usah rawatib, nggak usah nafilah, nggak usah puasa sunnah, ya Ramadan puasa gitu. Itu bagi orang yang tidak berilmu. Tapi kalau Rasulullah, kalau yang kau katakan itu benar dan kau betul-betul melakukan karena lillah, surga. Tapi surga level berapa? Jadi apa saja? Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yaumin tisna asyarata raq'atan tatawuan ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat sunnah karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Mau dihitung 12 rakaat itu kapan? Sebelum dan sesudah zuhur. Sebelum asar, terus setelah maghrib, sebelum juga ada ikhtilaf, tapi setelah maghrib kuat, kemudian sebelum dan sesudah isya, kemudian sebelum subuh. Itu sudah nyampe 12, itu sudah luar biasa. Mau lebih bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah asar. Kalau bisa istiqomah luar biasa. Setelah duhur, sebelum duhur 4, setelah duhur 4. Boleh nggak sholat setelah asar, Bu? Nggak boleh, kecuali ada sebab. Misalkan kita seorang suami nih, sholat di masjid, sholat wajib, kemudian dia sholat lagi di rumah ngimamin istrinya, boleh? Boleh. Dulu kan sahabat Mu'ad kan gitu kerjaannya, berjamaah dengan Rasulullah. Dia seorang ulama di kafilahnya, di kaumnya. Dia pulang, dia jadi imam lagi, Bu. Sholat 5 waktu, salah satunya asar. Tetapi yang jadi
permasalahan ketika itu beliau kalau sholatnya terlalu panjang. Jadi beliau terkenal kalau ngimamin panjang, sampai ada seorang yang melepaskan diri mufarokoh dari sholatnya itu. Jadi sholat kemudian dia saking panjangnya imamnya, udahlah nyepetin sholatnya sendiri, kemudian keluar dari barisan jamaah. Itu kemudian kan beliau mendengar dari jamaah yang lain, si fulan tadi nyepetin sholatnya karena nggak mau ngikutin sholatnya Mu'ad yang lama. Apa kata Mu'ad? Munafik dia, munafik. Apa kata setelah itu? Disampaikan kepada Rasulullah, dimarahin sama Rasulullah. Yang dimarahin siapa? Mu'ad. Apa dia kata? Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu jadi fitnah? Mau kamu tuh jadi penyebar fitnah. Orang berlari dari agama Allah. Artinya kalau misalkan dilihat kondisi, disuruh Rasulullah baca sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis itu pendek apa panjang, Bu? Ada sebagian orang menganggap itu panjang, Bu. Kulhu sajalah gitu ya. Artinya itu saja atau semisal itulah. Nah, di sini menggambarkan maksudnya seorang imam itu harus bijak. Jadi bayangin, ini yang dimarahin siapa? Mu'adnya, bukan dia, nggak ada masalah karena dia punya kesibukan, dia harus bertani, dia harus ini gitu kan. Maka kalau lihat jamaah ada orang-orang tua mungkin di situ, afattanun. Jadi fitnah itu bukan sekedar yang kita dengar, fitnah itu menyampaikan berita yang nggak benar. Fitnah itu adalah membuat orang lain lari dari agama kita, membuat orang lain lari dari agama kita. Ada jamaah yang baru datang ke sini, jamaahnya Al-Hujjah misalkan, dia baru datang sini, pakai kerudungnya masih biasa-biasa saja. Sudah digunjing, pakai kerudung nggak bener. Itu siapa sih, temannya siapa sih itu? Itu bilang, nah itu jadi fitnah ini orang. Orang yang mau mendekat pelan-pelan lah kita bimbing gitu ya. Biasanya ada orang yang suka nyinyir karena merasa dirinya paling baik. Padahal orang yang paling baik adalah justru merasa dirinya belum baik dan melihat orang lain itu baik. Ini orang alhamdulillah mau hijrah. Ya Allah, dulu saya telat hijrah. Ini masih muda masih hijrah. Ya udah kerudungnya kayak gitu nggak apa-apa lah. Nanti kita pelan-pelan menyampaikan kebenaran dan dia masuk ke dalam hatinya, kemudian dia memperbaiki dirinya. Dulu ada sebuah cerita, Bu, seorang perempuan yang dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan kepada syekhnya itu, "Syekh, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau pakai jilbab." Masuk Islam tapi nggak mau pakai jilbab. Apa kata beliau dengan bijak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk Islam, pelajari Islam. Setelah itu pelajari Islam, baca tentang bagaimana kaifiyah sebagai seorang muslimah yang baik, menjadi muslimah yang baik yang dicintai Allah bagaimana. Baca, pelajari Islam, ikuti taklim, cari guru yang benar. Setelah itu dia balik lagi sudah pakai hijab. Alhamdulillah, saya sekarang pakai hijab. Duh, katanya nggak mau. Rupanya ini yang luar biasa. Itu kan cara dakwah. Nggak, gimana? Saya mau Islam, tapi nggak mau pakai jilbab. Ya nggak usah masuk Islam. Kira-kira gimana, Bu? Ya nggak usah masuk Islam itu. Nah, itu selesai. Munafir itu artinya orang yang justru akan berlari dari agama Allah. Maka kita harus Rasulullah mengajarkan kebaikan yang luar biasa, mencontohkan hal yang luar biasa. Bahkan para sahabat saja mendapat pelajaran dari Rasulullah dengan hal-hal seperti itu. Ada seorang badui kencing di masjid, ya kan? Itu kalau yang lainnya udah ditonjokin itu. Ya Rasulullah, boleh nggak saya pukul? Jangan. Dia itu nggak ngerti ya. Orang itu kalau sudah awam nggak ngerti. Berbeda perlakuannya dengan orang yang ngerti. Kalau yang ngerti hukumnya boleh dihukum. Tapi kalau ini nggak ngerti, disampaikan kalimat yang baik. Nah, ini yang kita agak kurang di sini, kadang-kadang terlalu keras terhadap sesama muslim, akhirnya membuat mereka jadi lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sunnah berwudu, sunnah-sunnah yang kalau kita nawafil tadi jaminannya apa? Akan dibangunkan di surga nanti rumah yang luar biasa indah. Kemudian sholat setelah berwudu. Sholat setelah berwudu ini dari Rasulullah apa dari sahabat? Jawabannya apa? Dari sahabat yang disetujui Rasulullah SAW. Jadi salah satu kesunahan, yaitu salah satu sunnah takrir itu Rasulullah mengikrarkan boleh. Itu Rasulullah SAW melihat bahwasanya mendengar, di sini kan mendengar ada suara sendal di surga. Disitulah Rasulullah bertanya kepada Bilal,
Maka Bilal menyampaikan, aku tidak melakukan satu perbuatan pun di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya. Nah ini, yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwasanya tidaklah aku berwudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang sempurna, baik pada malam ataupun siang hari. Kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakan. Setelah wudu, sholat. Setelah wudu, sholat. Maka Rasulullah mengatakan sebelumnya, fa ini sami'tu daffa na'laik. Aku mendengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Ini hadis sahih. Bahwasanya bayangkan Bu, kalau kita ini melakukan banyak amalan nafilah yang sunnah-sunnah itu memperkokoh ketenangan hati kita, memperkokoh. Dilihat dari apa? Semakin banyak orang melakukan ibadah, semakin dia tidak jumawa. Hati-hati, ada juga orang yang melakukan banyak kebaikan tapi nauzubillah setan itu membisiki, dengan akhirnya apa? Ente luar biasa ya, ente baik daripada temanmu itu. Nah gitu kan, karena gini, kita ini ada spesialisasi masing-masing. Pintu surga ada berapa? Ada yang bisa jawab? Pintu surga ada berapa? 8. Ya, hebat kalau bisa masuk semuanya. Itu mungkin khulafa rasyidin disuruh milih salah satu. Tapi kita ini yang mana kira-kira? Ada orang yang kuat ibadah puasanya, alhamdulillah. Nah, yang ibadah puasa kuat jangan ngeremehkan yang tidak, yang suka kuliner. Ini temanku ini, ya Allah, ente itu makan mulu puasa kayak itu. Rupanya yang senang kuliner tadi memang nggak kuat puasa, tapi dia wah kalau sudah masalah infak sedekah dia nomor 1. Giliran yang puasa tadi itu ada sumbangan al-hujat, ntar aja deh, duitnya masih nipis. Berarti dia kurang di infaknya, kurang, tapi puasanya hebat. Nggak apa-apa, dia milih itu, spesialisnya di situ. Tapi kadang-kadang dia bersedekah juga, kadang-kadang, tapi nggak sehebat yang kuliner tadi, seneng kuliner. Atau mungkin ini kuliner enggak, ya dia puasa, sering puasa. Ada orang yang ibadahnya mungkin dari apa? Jihad. Kalau sudah masalah membantu dakwah, wah luar biasa. Tapi dia nggak terlihat senang puasa, nggak, sedekah biasa-biasa saja. Bahkan dulu di zaman Rasulullah, Bu, ada sahabat yang nyaris tidak terlihat keistimewaannya dari ibadah-ibadah nafilah. Pernah kan Rasulullah itu yang bawa sendal itu ahli surga. Sampai ada yang cross check nginep sahabat di rumahnya 3 hari. Kok nggak ada yang istimewa ya? Ini malam nggak tahajud juga, puasa juga kagak. Dilihat nggak ada. Akhirnya pamitlah dia, sudah agak putus asa gitu. Dia jujur bahwa dia duduk tinggal di situ nginep tuh karena mendengar bahwasanya kamu tuh ahli surga. Tapi kok saya nggak ngelihat ada keistimewaan dari ibadahmu. Rupanya yang ya seperti ini. Tapi aku, apa kata beliau? Aku tidaklah menaruh dalam hatiku rasa iri, rasa dengki. Jadi betul-betul ini masalah salim, qalbun salim, hati yang nggak pernah mendengki. Ini susah Bu. Sahabat saja kagum. Wih, ini susah ini, nggak mudah. Kita ini kadang-kadang kan ada iri, ada dengki, ada kalau misalkan bermuamalah, apalagi sama ibu-ibu, dengar suara ini gregetan gitu ya. Itu si fulan tuh ngomongin saya kemarin. Jadi rasanya itu jauh dari sifat pemaaf. Mohon maaf, kadang-kadang kita lagi sebel sama orang, aduh langsung nggak maafin. Kemudian kita marah-marah. Marah boleh Bu, sometime ya. Kadang-kadang sometimes kita marah karena itu manusiawi, tapi redakan amarah itu dengan apa? Permintaan maaf setelahnya. Nah gitu, kita punya kelemahan-kelemahan yang memang harus kita sadari di situ. Tapi ini keutamaan Bilal itu apa? Dengan sholat, yaitu sholat wudhu, setelah wudhu sholat. Dan Mamin muslimin, Rasulullah menyampaikan dari Uqbah bin Amir, yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yakulu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat ahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, melainkan Allah akan masukkan dia ke surga. Kemudian di hadis yang lain, maksudnya keutamaan dari sujud ini. Sujud adalah bagian dari sholat. Maka Rabi'ah bin Ka'ab ini seorang yang semoga saja kita dilimpahkan rasa
cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling hebat itu Bu kalau ada rasa kangen Bu. Makanya ibu kalau umroh, salah satu momen yang luar biasa itu saat di mana? Di Ka'bah yang pertama jelas, yang kedua di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya melihat waktu di sana itu ada orang yang besar badannya. Biasanya kita ketemu orang-orang nggak tahu dari Afrika atau mana itu, badannya besar, di makam Rasulullah nangis. Itu kita juga akan merasakan, ya Allah, Rasulullah ini makam Rasul. Jadi hentakan hati itu kangen sama Rasulullah. Begitu bahagianya dulu para sahabat dekat dengan Rasulullah. Kita yang jauh ini saja bisa merasakan rindu pada Rasulullah. Kita ini kalau punya guru, ustadz yang kita anggap luar biasa akhlaknya, itu aja udah nyenengin banget. Ya, kita aja bisa kangen sama beliau. Saya tuh kangen sama nasihat beliau. Kita ini punya teman yang soleh solehah, itu bisa ngangenin Bu. Ya Allah, saya lama nggak ketemu fulana. Dulu teman ngaji saya, beliau tuh kalau ngomong baik, tutur katanya luar biasa. Yang keluar dari mulutnya nasihat-nasihat, kangen. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab ini kan beliau adalah orang yang kuntu abitu ma Rasulullah, selalu berdampingan Rasulullah. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah. Beliau itu tugasnya apa? Senangnya membantu Rasulullah kalau wudu, nyiapin air wudu. Kemudian Rasulullah melihat kebaikan dari sahabat ini yang cinta kepada beliau, maka Rasulullah menyampaikan, sal, mintalah sesuatu kepadaku. Ini Bu, kalau kita bertemu kepada Rasulullah kemudian ditanyakan kepada kita, kamu mau minta apa? Wallah, nggak bisa jawab Bu, yakin Bu. Kita kalau misalkan Rasulullah menyampaikan kepada kita, kamu minta apa? Apa Bu yang terpikir Bu? Itu kalimat itu sudah hadiah ya Rasulullah. Maka apa jawaban orang yang sangat cinta ini? Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Enggak pengen apa-apa ya Rasulullah, aku cuman pengen bersamamu di surga. Saking cintanya, saking kita nih kalau sudah senang sama seseorang kan enggak pengen pisah. Kita ini kalau sudah senang sama barang saja, mau ngejual juga sayang. Ya, kita ini kalau sudah senang sama sesuatu, mau ngejual, mau dibeli orang, mau diminta orang tuh sayang. Ini kalau kita senang sama seorang, pengen bersama terus, maka as'aluka ya Rasulullah murafaqataka, pengen bersamamu saja Rasulullah, nggak pengen yang lain. Padahal kalau dia minta misalkan harta, Rasulullah berdoa langsung itu diijabah. Tapi apa yang disampaikan bahwa aku ingin bersamamu di surga. Qala, ini jawaban yang kedua, aghairu dzalik, ada nggak yang lain? Itu permintaan yang berat. Kalau surga mungkin dapat, tapi kalau surga selevel dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, berarti di surga apa? Firdaus. Ini orang-orang pilihan. Bahkan seorang yang soleh saja tidak akan tamanna, apa yang bayangkan, saya ini nggak layak jangankan di surga Firdaus, saya dikasih surga yang paling rendah sudah alhamdulillah gitu ya. Sahabat dulu kalau misalkan dia mendengar ada orang yang semuanya masuk surga, ada satu yang tidak masuk surga, itu sahabat mengatakan, yang nggak masuk itu aku. Kenapa? Karena merasa fakirnya, tidak merasa sombong dengan amal solehnya, merasa justru banyak lalainya. Lalai apa? Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang lainnya? Maka jawaban ini tetap bersikukuh beliau ini, Rabi'ah bin Ka'ab ini. Fakultu huwa daka, itu saja Rasulullah. Udahlah itu saja Rasulullah. Please, kalau pengen bahasa sekarang itu please itu aja Rasulullah. Maka kalau gitu ini agak berat nih permintaan. Maka sesuatu yang berat. Ada kalimat yang indah dari seorang ulama bahwasanya la tunalu al jannah illa bijisrin minat ta'ab. Kalau kita mau dapetin surga itu ya harus ada usahanya, upaya yang hebat gitu loh. Kita ini kalau dapetin dunia aja berkeringat loh. Kita ini kalau ngejar dunia itu bisa berdarah-darah, capek. Kalau kita ngejar dunia saja capek, ngejar akhirat nggak mau capek, gimana mau dapetin surga? Maka kalimat beliau, la tunalu al jannah illa bijisrin. Al-jisru itu kalau bahasa Arabnya itu kan a'dha'ul jism, tangan kita harus capek melakukan kebaikan, membantu orang misalkan.
lidah kita, bibir kita, lisan kita ini juga capek berzikir kepada Allah. Mata kita juga capek membaca Al-Quran, capek membaca buku kebaikan, capek, semuanya dibikin capek. Maka kalau sudah capek, langkah kaki kita, mungkin ada yang jauh dari sini tadi berangkatnya dari rumah, capek. Tapi Allah akan kita akan mendapati ridho Allah, dan Allah akan berikan surga. La tunalu al jannah, tidaklah kamu mendapatkan surga illa bijisrin ta'ab, kecuali anggota tubuhmu apa? Ta'ab itu apa? Capek, lelah karena lillah, berbuah jannah. Maka dikatakan fa'inni ala nafsika biqasratis sujud, maka bantu aku supaya kamu memperbanyak sujud. Berarti bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi sholat nafilah, sholat yang disunahkan untuk dikerjakan. Ini sahabat, Bu. Jadi jangan remehkan sholat nafilah seperti sholat malam misalkan, karena sholat malam ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya salah satu kunci masuk surga adalah sholat malam. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, pertama afsus salam, menebarkan jadi salam itu bukan sekedar kita menyapa, beda sama salam Pancasila. Salam di sini itu ada syiarnya, pertama ada pahalanya. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang membuat kamu masuk surga? Bahwasanya kemudian yang pertama, tidaklah seorang itu masuk surga kecuali beriman. Dan kemudian tahabu itu apa? Saling menyayangi. Dan kemudian apa? Salah satu dari efek dari kita saling berkasih sayang adalah afsus salam, menebarkan salam. Jadi amalan yang buat kita saling mengasihi, tahabbtum, yaitu apa? Afsus salam. Itu nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah dengan undang-undang salam Pancasila. Efektif nggak kira-kira? Pernah nggak ada yang ngetok rumah ibu pakai salam Pancasila? Alhamdulillah nggak ada. Belum pernah juga saya mendengar ada taklim yang diawali dengan Pancasila. Apalagi khutbah Jumat pakai salam Pancasila. Ya alhamdulillah, berarti nggak efektif. Apa yang disampaikan mereka tidak, sama sekali tidak didengar. Dibully iya. Dibully ya, dibuat meme salam Ultraman. Dibuat meme orang ngetok pakai salam Pancasila diguyur air. Ya itu sudah. Dia mau merubah sebuah perintah ya yang diberikan Rasulullah SAW dengan hal yang baik, mendoakan. Salam itu kan apa? Isinya doa. Jadi afsus salam wa atimut ta'am, mengasih makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Wasilul arham, jangan remehkan untuk memperbaiki hubungan silaturahim kita, Bu. Apalagi yang lama nggak terjalin, yang lama-lama yang terpisah. Ada apa kita sama si fulan kok nggak pernah kesini? Itu harus ada muhasabah, Bu. Ini orang baik tiba-tiba nggak pernah kontak. Oh, rupanya nomornya hilang, ya bagus. Oh, rupanya pernah kita menyampaikan sesuatu yang nggak nyaman didengar sama dia. Rupanya akhirnya dia menjauh. Itu kita perlu wasilul arham, diperbaiki lagi, diperbarui lagi silaturahimnya. Wassallu billaili wan nasun niyam, dan sholat ketika yang lainnya tidur. Tadkhulu al-jannah bisalam, maka Allah akan memasukkan surga disertai dengan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Luar biasa. Kemudian ini masih seputar sholat, panjang ini. Banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Man ghada ilal masjid aw raha adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa pergi ke masjid baik pagi maupun petang untuk beribadah, niscaya Allah akan menyediakan baginya suatu tempat persinggahan di surga. Dan ini setiap kali ia pergi di pagi hari atau sore hari. Ibnu Hajar ini berkata bahwasanya kalimat yang disampaikan di sini, singgah di situ adalah tempat di mana dia akan tinggal di situ, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mislahu fil jannah.
membangun masjid. Sekarang ini ada istilah membeli sepetak tanah ya. Apa kalau biasanya yang di masjid-masjid tuh? Infak sekian meter gitu ya. Atau beli semen, apa segala macam lah. Kita ini butuh jariah yang nanti akan mengalir. Jadi ada istilah investasi dalam hidup ya. Gimana caranya supaya uang bekerja untuk kita kan gitu kalau dalam bisnis ya. Tapi kalau orang soleh itu melihat bagaimana pahala mengalir saat kita sudah tidak ada nafas lagi. Bisa nggak? Bisa nggak Bu? Investasi pahala yang kita sudah dikubur, sudah ditimbun tanah, tapi pahala masih mengalir. Itulah orang-orang yang berpikiran ke depan tentang akhirat. Dia tidak hanya memikirkan kehidupan yang baik, tapi memikirkan kematian yang baik. Mati yang baik, husnul khotimah, masih banyak sekali jariah yang mengalir. Dia bantu bangun masjid, dia bangun perjuangan dari sebuah tempat dakwah. Tempat dakwah itu masih tetap berjalan, maka terus mengalir. Dia betul-betul bagaimana mendidik. Kalaupun dia misalkan alhamdulillah kalau dia memiliki banyak anak, tapi dia mengajarkan kalimat yang baik untuk orang lain dan orang itu tetap melakukan kebaikan dari apa yang dibaca misalkan Al-Qur'anul Karim, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian seputar sholat juga menjawab seruan muadzin. Saya mau tanya Bu, afdol mana sih muadzin sama imam? Keutamaannya itu muadzin luar biasa. Ada yang mengatakan imam, Ustaz. Kenapa? Kalau imam itu kan tidaklah mencontoh kecuali Rasulullah. Rasulullah kan imam. Kalau muadzin, Rasulullah pernah azan nggak? Nah, ini kalau dibahas menarik ini. Kenapa Rasulullah nggak pernah azan? Karena kalau yang azan Rasulullah itu datangnya ke masjid itu menjadi wajib. Kalau sekarang kan sunnah muakkad, artinya ada ulama menyampaikan bahwasanya kalau muakkad itu kan guiru tamam atau pahalanya tidak sempurna. Kalau dia sholat di rumah, pahalanya tidak sempurna. Tapi lebih baik di masjid. Makanya betul tadi yang disampaikan Bu Ayu, akan dibakar. Rasulullah ngasih ancaman apa? Akan dibakar rumah bagi orang yang nggak mau jamaah ke masjid. Saking pahalanya luar biasa itu. Tapi kenapa Rasulullah nggak adzan? Kalau Rasulullah yang adzan itu sudah beda lagi. Menjadi apa? Wajib. Makanya keutamaan itu tentunya ketika mendengar azan itu orang datang untuk beribadah, dan imam di sini adalah mengikuti maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini sudah selesai. Untuk tema selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan ya kalau nggak ada pertanyaan nanti saya lanjutkan lagi. Dipersilahkan. Ya. Dilanjutkan saja dulu. Baik. Ada kalimat di kitab Minhajul Qasidin ini disampaikan bahwasanya laisa laka min sholatika illa ma uqilta minha. Tidaklah menjadikan pahala dari sholatmu kecuali apa yang terdetik dalam sholatmu itu. Gini, kita ini waktu sholat, berapa persen kekhusyuan kita? Itu akan jadi bagian dari pahala kita. Gimana Ustaz kalau ngeblank sama sekali? Ada kan sholat ngeblank ya? Tiba-tiba udah selesai aja, nggak ada khusyuk-khusyuknya. Maka efek dari setelah sholat itu ya biasa-biasa, masih senang marah, masih senang mengumpat. Tidak ada kenyamanan di hati, ketenangan, kebahagiaan. Karena apa? Ukil tamina, yang kita pikirkan di akal kita ini dari sholat itu cuma sedikit sekali. Maka kalau menjaga kekhusyuan itu memang luar biasa berat. Nah, kalau sudah sholat jamaah, nah itu beda lagi. Makanya sebetulnya sholat jamaah itu diskon, Bu. Mungkin nggak sih satu masjid itu nggak khusyuk semuanya? Tanya saya. Mungkin sekali.
sholatnya di tempat-tempat safar itu, misalkan di stasiun itu kan susah itu sholat khusyuk itu, keretanya berangkat, apalagi imamnya panjang. Ini nggak ngerti fikih ya gini. Kalau kita sholat, ya bapak-bapak ini jadi imam di tempat safar, itu dipercepat sholatnya, karena tahu semua orang itu lagi safar. Jadi kita baca Al-Baqarah misalkan satu lembar, itu lepaslah semuanya. Ini terlambat. Orang tuh sudah bagus untuk menjaga sholat sebelum berangkat, karena sholat di jalan itu memang tidak nyaman, kekhusyuan itu susah didapat, walaupun boleh karena itu termasuk udzur, tapi akan susah. Berbeda dengan sholat yang betul-betul kita bisa melaksanakan dengan sempurna, mampu berdiri, ya kan. Kalau di pesawat misalnya ibu ke Turki itu kan berapa jam itu sholatnya di pesawat, beda kan sholat dengan sempurna. Artinya di sini ma'ukil tamina, menjagalah kekhusyuan sholat itu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah, aku mendengar Rasul mengatakan itu, sungguhnya umatku, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghuran muhajjalin, sungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudhu. Nah, karena sisa air wudhu. Kemudian apa? Wajah berseri-seri ini ulama menafsirkan juga bercahaya, Bu. Karena apa? Sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, maka hendaklah aku. Ini apa? Salah satunya dawamul wudhu, Bu. Kenapa dikatakan bahwasanya qad aflaha, beruntung ya orang-orang yang fi sholatihim khosyi'un, dalam sholatnya khusyuk. Kenapa dikatakan aflah? Aflah itu apa? Beruntung. Karena orang yang menjaga kekhusyuan sholatnya, dia akan menjaga kebaikan dari langkah-langkah aktivitasnya di dalam kesehariannya. Dia akan menjaga. Dia tuh sadar habis sholat mau maksiat. Ini tangan saya ini baru tahiyat. Masa iya nih mau tak bikin maksiat dengan sesuatu misalkan. Mau ngirimin kata-kata yang nggak benar ke temennya, misalnya ini jari-jari saya ini habis sholat ya, habis wudhu, habis saya bersihkan. Maka beruntunglah orang-orang yang khusyuk, karena kalau sudah khusyuk akan terbawa setelahnya. Sholat itu kan zikrullah, Bu. Zikrullah itu ma ba'da sholat kita akan tetap ingat sama Allah. Nah, jadi masalah dia sholat habis itu kayak nggak pernah ngerjain sholat, ada kan? Jadi tetap maksiat kok bisa santai gitu kan. Nah, bahkan dulu tuh sahabat tuh saking menjaga kekhusyuannya, ada sebuah riwayat tentang sahabat yang diminta Rasulullah untuk ribat itu menjaga pertahanan jadi Rasulullah setelah perang, saya lupa perang apa itu, Rasulullah nginep di suatu tempat khaymah gitu, siapa malam ini yang mau ribat, jaga supaya musuh kalau mengejar ketahuan. Dua sahabat yang jawab, saya siap Rasulullah. Maka sahabat satunya tidur, satunya sholat. Benar, musuh datang dari atas, dilihat, ada yang sholat, dipanah, Bu. Bayangkan ketika mengerjakan sholat, dia tidak menghentikan sholatnya meskipun panah itu menancap. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai selesai sholat, musuh sampai pergi karena bilang ini orang sakti bener nih. 3 kali nggak bergeming tetap sholat. Musuh kabur sampai dia bangunkan temennya setelah sholat berlumuran darah. Ketika itu dikatakan, kapan kok tidak membangunkanku ketika panah yang pertama menancap di tubuhmu? Katanya apa? Aku tidak ingin menghentikan sholatku karena asik kok. Nah ini nih yang jadi masalah, ini kita itu belum asik sholat tuh ya. Kita ini masih belum asik. Kalau sholat asik itu nyaman gitu, sholat lama nyaman. Makanya ada tuh, Bu, teman saya ada yang bukan promosi, tapi kalau misalkan ada tempat lain nggak apa, menghatamkan Al-Quran. Nanti kalau Ramadan kita hatamkan Quran sambil sholat. Boleh nggak membaca Quran mushaf sambil sholat? Jawabannya apa? Ketika sholat sunnah, ya, sholat taraweh. Makanya malam kita mau ngafalin Quran, boleh kita pegang. Atau ada produk, kemarin saya dikirimin teman saya, tapi mahal harganya, Bu. Ditaruh depan, biasanya di masjid-masjid, Bang ya. Tapi itu kayak apa ini namanya? Tripod, ini ada Qur'annya besar, jadi kita sholat sambil baca. Program hatam Al-Quran ketika Ramadan sambil sholat, karena merasakan asiknya sholat. Rasulullah itu
Rasulullah itu sholatnya Rasulullah itu hiburan. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Aku pengen istirahatkan aku dengan azanmu. Jadi kalau Bilal azan itu hiburan, senang gitu. Dengar azan itu luar biasa. Nah, kita ini kan kadang-kadang dalam hati saja itu sudah terlihat keimanan itu. Ada azan kadang-kadang, aduh kok udah azan sih gitu. Aduh kok nanggung sih. Ini masalah ini. Padahal sebelum azan itu bahkan kita sudah tahu. Makanya ada di hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah menyampaikan, mau nggak aku kasih amalan yang akan mengangkat derajat, kemudian menghapuskan yamhullah, menghapus dosa-dosa kamu. Apa itu Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan bahwasanya salah satunya adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Jadi kita udah zuhur, tahu kapan asar itu datang, karena kita udah siap. Kita ini saja kalau misalkan ada meeting, itu kan tahu ya, wah dari meeting satu ke meeting yang lain itu kadang-kadang kalau manusia jarang lalai gitu kan. Oh saya ada janjian jam sekian, nanti jam sekian ada janjian lagi jam sekian, itu aja sudah tertulis loh. Ini sholat yang nggak pernah berubah. Emang kapan sholat duhur tiba-tiba jadi jam 9 pagi? Kan nggak pernah. Tapi itu aja kita sempat kaget. Allahu Akbar, Allah. Lah, kok udah duhur? Nah ini masalahnya. Berarti ada apa? Mengganggu kesibukanmu kah? Mengganggu duniamu kah? Nah ini yang harus jadi muhasabah kita. Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai hiburan. Ya Bilal, arina bis sholat. Dan ada hadis yang lainnya bahwasanya kalau Rasulullah mendapatkan masalah itu beliau segera melakukan sholat. Maka sholat itu betul-betul luar biasa. Jadi kalau ada masalah sejauh apapun, seberat apapun, sebetulnya itu ringan. Karena apa? Solusinya adalah antara kening dan sajadah. Antara kening dan sajadah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kita mohon pada Allah pertolongan. Apalagi yang saat ini masalah luar biasa, karena dampaknya virus ini memang tidak ganas, tidak seganas penyakit yang lainnya, tapi lihat efeknya itu, tutup semuanya. Saya itu makanya kurang sepakat. Kalau masjid ditutup silahkan, tapi taklim ditutup banyak, silahkan. Tapi tempat-tempat yang di situ keduniawian juga tutup dong. Mal-mal tutup dong. Emang lebih steril mana mal sama masjid? Emang masjid itu tempat inangnya virus? Kalau misalkan masjid tutup demi kebaikan supaya tidak menular, siap. Ada fikihnya jelas, ulama yang mumpuni membahas itu. Tetapi kok ini mal masih buka? Dikasih libur malah rekreasi ke pantai. Jadi sebetulnya kalau misalkan tempat ibadah harus ditutup, itu jelas menjauhkan. Tapi mendekatkan kepada, kalau sudah pengajian nggak ada, ya udahlah kita nongkrong aja lah, nongkrong di mall. Tapi tetap di mall-mall masih tetap buka. Nah ini masalah luar biasa. Maka tetap kita berharap maksudnya kebijakan itu jangan tebang pilih. Kebijakan itu jangan tebang pilih. Seluruhnya kalau ya. Nah itu juga nggak dengar saya, saya nggak dengar itu. Biasanya yang di publish itu tempat-tempat peribadatan muslim memang, cuman nggak dengar juga. Nah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dari sholat kita ini bisa menjadikan benteng bagi kita. Karena jelas bahwasanya fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti kalau ada orang-orang yang meremehkan sholat, wattaba'u syahwat, kemudian mengikuti syahwat, fasaufa yalqauna ghayya. Nanti setelahnya akan lahir generasi yang juga nauzubillah meremehkan sholat juga, Bu. Iya. Al-Fatih itu pernah menyampaikan, Al-Fatih siapa? Sultan Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel. Hati-hati kalau masjid jauh dari keramaian anak-anak. Masjid kok sepi dari anak-anak karena anak-anak dilarang ke masjid. Hati-hati. Hati-hati dengan generasi itu, kata beliau. Hati-hati. Kenapa? Itu kalau adaa'us shalah wa taba'us syahawah, meninggalkan sholat, ngikutin hawa nafsu, lahir generasi selanjutnya yang lebih parah lagi. Lebih parah apa? Meremehkan sholatnya, meninggalkan sholatnya, dan akan bertebaran apa? Maksiat di dalamnya.
Malaysia ditutup. Saya kurang tahu kalau Brunei. Bahkan Malaysia itu kita keluar rumah harus ada suratnya. Ya, harus ada surat. Setiap tempat ada pos-pos. Ada pentingnya apa keluar ini apa. Iya, di sana sudah 700-an. 700-an. Yang nomor 2 itu kan Itali. Kalau total berapa ya? 90.000. Ada kok update dari status yang update. Kalau kita mau lihat sekarang negara ini berapa itu ada terus. Indonesia masih 200-an. Sekarang udah masuk 300. Kalau saya lihat terakhir masih 200-an. Dari berapa persen penduduk Indonesia? Jadi insya Allah Bu, kalau kita merasa pengen aman, salah satunya adalah perbaiki imunitas ya. Kita ini diajar Rasulullah tibun nabawi itu ya. Ajwa yang kalau ajwa kemahalan madu. Masa madu kemahalan juga, apalagi dong. Ya, yang asli mahal ya. Kalau enggak yang terdekat, tapi sekarang semuanya naik harganya, enggak ada yang murah. Temulawak naik, jahe. Ya. Apa itu? Betul. Jadi kita ada lagi apa itu? Saffron, tahu ya saffron? Oh, saffron tuh ada ya. Itu bagus. Mungkin Ibu mau bikinkan kita minum bareng-bareng nanti kalau bawa kan. Itu juga untuk kesehatan juga. Baik, itu saja mungkin. Coba ada pertanyaan dipersilahkan. Betul. Ustadz, bisa disampaikan tentang bacaan sujud sahwi, Ustadz? Baik. Kita akan bahas fikih ya tentang sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dibaca? Halo? Saat sholat. Kapan Rasulullah pernah ini sambil, karena ibu-ibu kan sudah sering kajian. Kapan Rasulullah pernah melakukan sujud sahwi itu? Beliau pernah lupa sholat. Kemudian ada seorang sahabat ya yang mengingatkan Dzul-Yadain. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tangannya panjang. Ketika Rasulullah SAW Allah berikan hikmah lupa, maka lupa ini akan menjadi syariat kita. Nah, syariat yang jelas akan dilaksanakan seorang mukmin adalah ketika nasya. Nasya itu apa? Mahalul khata. Mahal khata itu apa? Mahal itu apa? Tempatnya salah. Jadi tidaklah seorang mukmin itu mendapat dirinya kecuali dia senantiasa lupa atau kadang-kadang lupa. Jadi sahabat ini yang lengkap ini. Tidak syakka. Kalau syakka itu apa? Ragu-ragu. Kadang-kadang salah satu talbisus syaitan itu membuat kita ragu-ragu, Bu. Sekarang saya tanya, kalau kita sholat 3 rakaat, berarti sholat apa? Maghrib. Kita merasa baru 2. Maka apa yang kita lakukan? Menambah. Kemudian sujud. Menambah sujud sahwi apa enggak? Nah, ada yang kalau tertinggal, ada juga yang dia merasa enggak komplit. Misalkan 4 jadi 5, kelebihan ya. 4 jadi 5. Saya pernah itu sekali waktu sholat jamaah, nggak ada yang tahu kalau saya kurang jumlahnya. Nggak ada yang tahu, cuman orang yang masbuk ya. Yang tahu cuman orang yang masbuk. Yang masbuk ini mendatangi saya, Ustaz, tadi saya sholat masbuk, kayaknya Ustaz sholatnya kurang. Tapi itu pun berjarak lama, orang sudah bubar. Gimana itu? Maka yang bisa
disampaikan. Kalau yang udah pergi gimana? Kita nggak tahu jamaah dari mana. Nah, itu sudah mas'uliyahnya imam. Saya mas'uliyah. Saya jadi mas'ul itu penanggung jawab dari sholat. Makanya imam itu beratnya di situ. Maka kita kalau misalkan waqt nggak terlalu lama sujud sahwi. Bacaan yang paling mudah dan pendek, subhanaka man la yanamu wala yashu. Tulis ya. Ini yang ada yang panjang juga, tapi ini yang pendek. Jadi sujud sahwi Ini itu sujud sahwi hikmahnya itu kita memuji Allah. Lupa Ustadz ya. Sujud sahwi itu kalau kita lupa tuh ragu-ragu. Ya, syak itu ragu-ragu, atau nasia itu lupa. Karena dari makna saja, subhana man la yanam, Allah itu enggak tidur, zat yang tidak tidur. Wala yashu itu apa? Yashu itu nasia dan tidak lupa. Nah, manusia itu tempatnya mahalul khata' wa nisyan. Agak besar ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Kebaca nggak Bu ya? Kurang besar nggak? Subhana man, maha suci Allah. Subhana man la yanamu wala yashu. Kalau maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tidak pernah tidur dan tidak pernah maha suci Allah. Oh ya, ini sudah cukup ini. Tidak pernah. Berapa sujud? 2 kali sujud. Setelah itu salam. Oh, enggak ada, langsung salam. Subhanallah. Jadi kalau misalnya gini Ustaz, misalnya ketika kita masbuk ya, pas masbuk mereka sudah kan sholat maghrib ya, ternyata mereka sudah dua rakaat, kita masuk ke pas rakaat kedua, lalu pas mereka rakaat ketiga mereka salam, kita ikutan salam, lupa padahal kita kurang 1 Ustaz. Lalu kita lanjutin nih, tapi kita keburu udah salam ya Ustaz ya, karena udah ngikutin imam. Lalu karena pas kita ingat kita baru 2 rakaat, lalu kita ngikutin lagi 1 rakaat. Lalu setelah itu kan kita salam lagi ya Ustaz ya. Salam lagi, lalu setelah itu baru kita sujud sahwi 2 kali baca itu Ustaz ya. Terus salam lagi ya Ustaz ya. Salam lagi maksudnya karena setelah sujud sahwi. Betul seperti itu Ustaz jadinya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Ibu kan kita kelupaan, sudah salam dulu baru ingat kurang 1. Nah, habis itu kita menambah 1 lagi. Nah, setelah selesai salam, belum salam dulu kita sujud sahwi ya, setelah duduk apa? Iftiros. Ya, kita kemudian sujud 2 kali baru salam. Baru salam. Kemudian ya, ini keutamaan orang yang berilmu. Sekarang saya tanya, hukumnya apa? Hukum sujud sahwi apa? Sunnah. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, maka dikerjakan mendapat pahala. Jadi kalau misalkan tadi yang kasus ini sering terjadi itu Bu. Sering terjadi. Kita ikutan sholat padahal kita baru 2 rakaat. Mungkin refleks biasanya. Assalamualaikum, kita ikut salam. Bahkan kita ada yang selesai, kita ikut zikir, atau kalau misalkan kita duduk bentar untuk berzikir,
baru diingetin sama teman, kurang satu. Apa yang dilakukan, Bu? Langsung berdiri menambah satu qiraat. Jadi walaupun posisi kita sudah bergeser, ini perbedaan ulama nih. Kalau sudah ngomong memang beda, karena di situ masafahnya itu jaraknya memang walaupun nggak terlalu lama, tapi tidak dipotong dengan pembicaraan. Kalau kita sudah ngobrol, ya, nah ini ada mengatakan mengulang. Dia nggak ngobrol, tapi di sebelahnya mengingatkan, kurang satu rakaat. Nah, itu langsung berdiri. Tapi dia sempat jawab, langsung sempat bisa. jawab gitu, boleh ya? Langsung berdiri, nambahin satu rakaat, sujud sahwi dengan cara iftirash, sujud lagi 2 kali, baru kemudian salam. Sujudnya membaca apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Allah alam. Nanti di sini ada dokter siapa, Bu? Fikih itu, Bu. Dr. Abdul Rahim. Nah, itu kalau pakarnya itu insya Allah lebih detail. Kalau pakar fikih lebih detail. Saya ini kalau biasanya ada kajian, teman saya minta badal, ini kajian fikih, saya belum berani ngambil karena fikih itu banyak muqaranahnya. Kalau memang tidak takhusus muqaranah itu, mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini, perbedaan itu harus jeli. Jadi kalau misalkan pakai idat dulu, Ustaz, nanti tolong bahas ini, berarti kita harus membaca dulu, belajar dulu. Nah, khususnya kalau yang sudah biasa fikih, alhamdulillah. Jadi ini gambaran yang sangat sederhana ya untuk sujud sahwi. Tapi kalau untuk yang detail, yang panjangnya gimana, nanti insya Allah di sini lengkap. Al-Hujjah itu lengkap, punya talent yang luar biasa. Ada yang fikih, yang khusus fikih, ada yang ruqyah, ada yang akhir zaman. Kalau Ustaz Farid Uqbah itu luar biasa, itu beliau komplit, Bu. Ustaz Farid itu luar biasa. Alhamdulillah kita punya guru yang hebat di sini. Taib, ada pertanyaan yang lain? Ya Ustaz, mau tanya lagi mengenai sholat Ustaz ya. Kalau tidak salah tuh Anda pernah dengar, jadi kalau misalnya sebuah masjid sudah melakukan sholat berjamaah, udah selesai nih, lalu datang sebuah rombongan lagi, mereka melakukan sholat berjamaah di antara rombongan itu. Ada yang mengatakan itu tidak boleh. Apa betul Ustaz? Karena masjid itu sudah melakukan sholat berjamaah. Jadi yang tidak boleh ada jamaah lagi. Tepatnya Rasulullah menyampaikan tidaklah sholat berjamaah ya kecuali 1 jamaah. Artinya kalau masih berlangsung jamaah, kita tidak boleh melakukan jamaah tandingan, harus ikut bersama. Nah, beda waktu. Jamaah yang pertama sudah selesai, jamaah sudah selesai, ini rombongan baru masuk, tentunya mereka pengen berjamaah dong. Ya, bahkan dianjurkan, bukan nggak apa-apa, harus berjamaah. Jangan, ini masjid sudah selesai ya, kita ada berlima, udah sholat sendiri-sendiri aja. Nah, ini malah nggak sesuai sunnah. Ya, langsung kita berjamaah, bikin jamaah sendiri, tapi dengan syarat sholat yang di masjid itu sudah selesai. Nah, kadang-kadang saya juga heran, ada tempat-tempat yang dia tahu di sana ada jamaah, dia bikin jamaah sendiri, udah di sini saja. Kita kan lagi safar misalkan, gimana seperti itu? Dia pengen jamak misalkan, maka sebetulnya tetap dia ikut jamaah, ya. Misalkan di situ komplit nggak apa-apa. Baru setelah itu kalau dia mau jamak takdim misalkan, didahulukan, dia mau pergi kemana, yang asar dimajukan, boleh. Tadi nggak usah sholat sendiri aja, kan kita cuman kita kan safar, dia kan nggak safar, nggak, kita ikut jamaah yang ada di situ, baru kemudian kalau kita ada keperluan menjamak, diperbolehkan. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu tidak ada, artinya tidak sholat tandingan, lagi jamaah kita bikin lagi jamaah yang lain. Masalahnya ini kita akan temukan ketika umroh. Biasanya umroh tuh banyak jamaah sendiri-sendiri karena baru datang. Iya, baru datang. Nah, kita mungkin kan akan membedakan ini imamnya lagi sholat apa. Kita ini boleh nggak kalau nggak tahu imamnya lagi, imam sholat sunnah, bukan sholat sunnah, dia lagi sholat sunnah, kita tepok, kita pengen sholat wajib, boleh nggak, Bu? Boleh.
Mu'ad itu yang tadi saya sampaikan di awal, beliau itu sudah bukan sholat wajib, beliau itu sholat sunnah. Beliau sudah bermakmum kepada Rasulullah, sudah sholat selesai, gugur sholat wajibnya, dia pulang ke kaumnya ngimamin lagi. Posisi dia itu berarti apa? Sudah gugur sholat wajibnya, dia sholat sunnah tapi ngimamin sholat wajib. Yang di belakangnya kan belum sholat. Paham nggak Bu kira-kira? Ya, jadi dia ini sholat wajibnya sudah gugur karena bermakmum kepada Rasulullah. Sudah selesai dia, nggak sholat sudah nggak apa. Tapi dia mau ngimamin atau pulanglah, Bang Arif dari masjid pulang lagi ke rumah ngimamin istri. Istri sholatnya sholat wajib, Bang Arif sholatnya sholat nafilah, sholat sunnah, sholat i'adah, sholat mengulang sholat. I'adah itu mengulang sholat, mengulang sholat. Boleh, boleh. Kita nggak harus nanya dulu kan, nggak mungkin nanya ada orang sholat ini sholat apa ini kan nggak mungkin, ini lagi sholat ya udah kita tepok, kita ngikut dia sholat. Rokaatnya menyesuaikan, dia 2 rokaat kita lanjut, dia selesai 2 rokaat kita berdiri lagi. Kalau kemudian dia nyolek kita habis sholat, itu tadi kok ngepok aneh sholat sunnah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada orang yang salah paham Bu, salah paham Pak, dia nggak mau ditepok dia sholat sunnah, dia langsung gini, daf'on itu apa, melarang, jangan anak gitu, anak sholat sunnah, itu malah nggak bener itu. Ya boleh kita ngikuti, kalau lagi safar kita pengen dapat keutamaan dari sholat. Sekarang saya lagi pergi ke suatu tempat, ke masjid, ke masjidnya teman, saya terlambat, semuanya udah sholat, ya kan, semua sudah sholat. Saya kalau sendirian dapat pahalanya dikit. Akhirnya saya bilang temenin saya sholat lagi dong, boleh nggak? Nah itu kalau ada asbab, makanya sholat setelah asar tuh boleh kalau ada sebab. Dia sebabnya adalah menemani temennya yang pengen mendapatkan sholat, pahala sholat jamaah, maka boleh. Maka dia sholat menemani teman yang sholat. Temenin anak dong, anak masa sholat sendirian. Oh yaudah, dia udah sholat, dia sudah sholat asar atau dia sholat duhur, dia berjamaah kepada kita jadi imamnya. Nah itu boleh. Ini karena Pak dulu Rasulullah juga mengajarkan bagaimana keutamaan itu hingga tidak tertinggal namanya apa, sholat berjamaah. Bahkan sholat sebelum subuh itu sangat dianjurkan, sampai Rasulullah pernah terbangun. Rasulullah pernah sunnah yang ada yang beliau pernah alami, beliau terbangun matahari sudah terang. Apakah langsung sholat subuh? Tidak, sahabat sholat sunnah qobliyah subuh dulu, karena rokaatani ya 2 rokaat sebelum subuh, sholatul fajar itu kan pahalanya lebih mulia, lebih besar dari dunia seisinya. Maka sholat sunnah 2 rokaat baru sholat subuh. Saking muhim Ibu, kalau misalkan kita lagi umroh itu waktu antara sholat subuh ya azan pertama itu kan masih lama itu ke subuhnya, betul? Kita kalau lagi umroh kan itu waktunya panjang itu. Azan kok nggak sholat kok nggak komat ya, itu meluangkan, ngasih peluang untuk banyak orang supaya bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kalau di Pakistan itu madhabnya Hambali kalau nggak salah, itu walaupun lagi sholat, kita nih ke masjid terlambat, mereka lagi sholat subuh, itu banyak orang yang masih di belakang tuh sholat sunnah, dipercepat tapi sholatnya, kemudian selesai ngikutin rombongan sholat subuh supaya tidak tertinggal 2 rakaat itu. Saking mereka tahu bahwasanya kimahnya sholat subuh. Itu teman saya yang kuliah di Pakistan cerita, di sana kalau misalnya ketinggalan lagi sholat subuh pun masih sholat sunnah. Bagaimana yang betul? Ya banyak ikhtilaf fikih. Ada yang mengatakan ya sudah, kalau sudah imam itu, kita ini disuruh membatalkan sholat Bu kalau sudah iqamah, betul? Bang Arif lagi sholat sunnah, tiba-tiba udah qomat 1 rakaat saja cukup, batalin ketika gugur atau dibatalkan ketika mendengarkan iqamah. Itu salah satu kaifiyah ya, sholat sunnah. Satu lagi Ustadz ya. Jadi anak kemarin tuh lihat ada di WA video ya, di mana mereka sholat berjamaah, lalu ternyata imamnya meninggal Ustadz.
ketika imamnya jatuh meninggal, terus yang di saf yang terdepan satu orang maju melanjutkan sholat, ya kan? Jadi yang ketika imam yang jatuh meninggal itu dibiarkan dulu dengan menyelesaikan sholat, misalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah misalnya dua nih Ustaz ya. Misalnya kita baru lagi tahbiratul gitu ya, baru Allahu Akbar mau sholat wajib gitu Ustaz, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sesuatu gitu ya yang perlu kita jawab, akhirnya kita membatalkan sholat kita, ya misal akhirnya kita sengaja membatalkan sholat kita, apakah itu boleh? Itu satu saat. Lalu kedua, misalnya kita udah sholat wajib gitu ya, kita udah Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat kita belum sholat sunnahnya, boleh nggak kita rubah niat kita anggap sholat ini sholat sunnah gitu ya. Nah itu dua pertanyaan itu boleh nggak Ustadz? Karena kita lihat di video YouTube yang beredar itu, ketika imam meninggal saja ya dibiarkan gitu ya Ustadz, lalu saf yang pertama meneruskan sholat wajibnya gitu. Bagaimana menurut Ustadz? Kalau badal imam itu memang ada kaifiyah. Ketika saya sholat jadi imam, kemudian saya buang angin, batal berarti kan, maka dengan sendirinya saya akan ngasih dan itu sudah dipahami kalau sudah orang ngerti fikih, kita akan berpindah tempat, yang belakang maju, saya ngambil wudhu lagi, maka yang belakang saya ini menggantikan saya sebagai imam. Itu kalau saya batal. Pun sama dengan kejadian badal imam, ketika posisinya tiba-tiba pingsan, jatuh atau meninggal, atau tiba-tiba nggak kuat melanjutkan dengan asbab, maka dia kalau misalkan jatuh itu karena pingsan sudah langsung ketahuan, itu tidak langsung dihentikan, tetapi maju satu orang segera, tapi dia dipercepat sholatnya, dalam ini dipercepat sholatnya, tidak berlama-lama, dipercepat, yang penting selesai, baru kemudian melihat kondisi imam yang sedang jatuh tadi. Itu masyru', itu sangat masyru'. Terus tadi apa lagi? Sholat sendiri, kemudian Sholat sendiri ya, sholat wajib. Lalu baru kita tahbiratul Allahu Akbar, tiba-tiba ada sesuatu yang perlu kita jawab gitu kan. Misalnya ada orang yang bertanya, dia tidak tahu kita lagi sholat gitu ya. baik. Terus karena kegelisahan kita, akhirnya kita batalkan sholat wajib kita, lalu kita jawab gitu Ustaz. Apakah itu boleh hukumnya Ustaz? Memang. Lalu yang kedua, misalnya kita sudah sholat wajib nih, udah Allahu Akbar, lalu kita ingat kita belum sholat sunnah, kita jadikanlah sholat itu sholat sunnah, padahal tadi niatnya mau sholat langsung sholat wajib. Boleh nggak itu Ustaz? Boleh yang menjawab ketika ada panggilan, itu bukan sholat wajib pertama itu ya, tapi sholat sunnah. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya seorang soleh yang dia dipanggil ibunya tapi dia tidak membatalkan sholatnya, itu sholat sunnah. Kedua, kalau kita lagi sholat ada tamu, itu sebetulnya kita bisa ngasih kode dengan memperkeras bacaan takbir kita. Misalnya ketika kita ruku, Allahu Akbar, itu insya Allah. Tapi kalau tamu nggak dengar juga, maka dipercepat sholatnya, bukan dibatalkan. Kalau sholatnya sholat wajib. Tapi kalau merubah, ini misalnya sholat wajib, qadarullah, misalnya ada seseorang nanya misalnya, ini telurnya udah mateng atau gimana gitu. Nah kita telurnya atau nggak air gitu, takutnya ini kebakar atau apa, akhirnya kita batalkan sholat wajib kita untuk kita mengatakan matikan gitu loh. Indat doruri itu nggak apa-apa, Bu. Indat doruri itu nggak apa-apa, dibatalkan. Rasulullah itu pernah mempercepat sholatnya karena ada tangisan anak kecil, dipercepat sholatnya. Tapi kalau misalkan yang harus ditinggalkan karena memang doruri ya, pertama di garis bawahi, memang darurat. Misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba gempa, ainal muhtasan, maka yang lebih baik kita batalkan, karena ada 5 hal yang harus dijaga dalam agama ini, adalah salah satunya jiwa kita. Makanya dulu ada polemik orang yang sholat gempa tapi nggak mau pergi, itu polemik itu, karena dalam fikih itu nggak cocok. Kalau dalam fikih dia harusnya pergi, karena khifdu, ada yang dikatakan untuk menjaga 5 hal, satunya menjaga jiwa, itu masyru', diwajibkan. Jadi kalau kita menjaga jiwa ya kita lebih baik, karena sholat itu kan bisa dimundurkan. Artinya kalau misalkan lagi gempa, selesai kita lari, cari tempat aman, sholat lagi kan bisa.
Pun sama tadi pertanyaan. Kalau kebakaran, nah itu doruri itu. Kompornya gosong. Kompornya gosong lupa. Nah, itu langsung kita matikan supaya untuk ketenangan. Ketenangan dalam sholat itu penting, Bu. Makanya coba saya tanya, dianjurkan mana? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Kan ada yang supaya khusyuk, supaya tenang. Kenapa hadis yang menyampaikan tentang ini? Bahwasanya makan itu diutamakan. Makan dulu. Kalau misalkan kita mau lagi menjelang lah duhur, makan dulu lah. Mungkin agak terlambat sedikit, ya sudah nggak apa-apa. Karena pas setelah itu tenang. Daripada kita, Bismillah lah. Nanti aja setelah duhur, habis keroncongan perutnya, bunyi-bunyi lagi pas sholat. Itu nggak khusyuk. Maka pentingnya tumak ninah dalam sholat. Adanya khudurul qalb. Itu salah satunya adalah yang disampaikan masru'iyahnya Rasulullah, bagaimana sebelum sholat itu sudah tercukupi, sudah aman, sudah tenang, itu akan bantu kekhusyuan itu. Jadi tadi itu kalau ada tamu, kalau misalkan ngasih kode boleh dikencengin aja, Allahu Akbar, lagi sholat. Saya sering tuh, saya kalau ke rumah fulan suaranya, makanya tamu ini kan juga ada etikanya. Berapa kali kita mengetok pintu itu? 3 dengan jeda. Tok tok, assalamualaikum. Ditunggu dulu, karena siapa tahu yang di dalam itu lagi punya hajat. Itu kalau sudah tahu ilmu bagaimana untuk Rasulullah ngajarin silaturahim tuh, ngetok pintu 3 kali. Kalau sudah nggak ada jawaban, ya sudah pulang. Bukan tok 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 tok. Ini siapa tahu yang di dalam lagi, mohon maaf, buang hajat, lagi sholat sunnah. Itu kan jadi nggak tenang. Itu betul-betul pentingnya untuk menjaga etika akhlak kita juga ketika kita bertamu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak boleh. Kenapa? Sholat wajib. Oh, belum sholat sunnah. Berarti sholatnya enggak jamaah. Berarti pertama sholat wajibnya enggak jamaah ya. Kalau ibu-ibu di rumah. Kalau seperti itu, kalau di awal takbiratul ihram, ya udah kita batalkan dulu. Kemudian kita memperbarui tajdid itu takbiratul ihram dengan sholat sunnah. Bukan merubah dalam hati. Ya, habis wajib sunnah saja. Kok kayaknya bagaimana? Tapi kalau ada ikhtilaf, coba nanti ditanyakan ustadz yang lain. Tapi sebaiknya dibatalkan, kemudian memperbarui sholat sunnah dulu, baru kemudian, karena kita tahu bahwasanya aina aula. Yang lebih utama sholat wajib atau sholat sunnah? Nggak pengen ninggalin sholat sunnah ustadz, tapi kan nggak apa-apa juga gitu loh. Ya udah sholat wajib yang penting. Habis itu setelah itu kalau ada sholat ba'diyah, ya alhamdulillah ada sholat ba'diyah, nafilah ba'diyah, alhamdulillah kita bisa sholat sunnah lagi. Kalau duhur bisa dihantam jadi bukan 2 tapi 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, ibu-ibu yang lain? Kayaknya terlihat sudah letih, capek gitu. Habis masak, habis jemur pakaian. Alhamdulillah teriknya panas sekarang tuh pas, Bu. Oh ya, hujan, Bu. Oh, iya. Ada yang lain, ibu-ibu? Nggak ada. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan pada zuhur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam istiqomah, mendekatkan diri kepadanya dengan majlisul ilm ini untuk senantiasa senang dengan ilmu, dan tentunya ilmu kita akan menjadi sesuatu yang berharga kalau bukan sekedar dibaca saja, bukan sekedar didengarkan saja, tetapi diamalkan dan kemudian yang tasyir itu kita sebarkan. Kita ini bukan dai memang, tapi kita menyampaikan ke anak, yang kita sampaikan, yang kita dengarkan tadi itu sudah jadi jariah. Anak tahu, anak mengamalkan, itu akan jadi jariah buat kita. Jangan pernah lelah untuk lillah, dan insyaallah berbuah jannah. Astaudiukum fi riayatillah. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.